Pada saat ini, dia jelas merasakan kekuatan di telapak tangan daging dan darahnya melemah. Melalui indera peraba dimensi tingginya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan itu sedang dilahap dan diserap dengan cepat, seolah-olah dia telah memasuki jurang yang gelap. Apa yang sedang terjadi? Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu benar-benar tercengang. Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia segera menarik tangannya. Desir. Dengan tarikan ini, kekuatan isap yang mengerikan tak terhitung jumlahnya menarik telapak tangannya, membuatnya hampir mustahil baginya untuk mencabiknya bahkan barang sesaat. Kemudian dia melihat bahwa di tangannya yang besar, energi iblis hitam terpancar dari tubuh Molly. Energi iblis ini menembus telapak tangannya seperti tentakel aneh, terhubung ke telapak tangannya dan menghisapnya dengan erat. Orang ini melihat perilaku Molly yang seperti lintah, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu merasa menyeramkan dan merinding di sekujur tubuhnya. Apa-apaan? Selama ini, hanya klan abisnya yang begitu menjijikkan. Ini pertama kalinya dia melihat orang lain bersikap begitu menjijikkan padanya. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, leluhur dari klan Kaisar Abadi, dan banyak orang kuat lainnya di reruntuhan 10.000 dewa juga tercengang. Dari suku apa orang ini? Kau ingin memisahkan, bagaimana bisa semudah itu? Satukan mereka lagi untukku. Merasakan bahwa dua tangan besar dari sosok yang menjulang tinggi di jurang itu akan mencabik tentakelnya, Molly meraung, tidak ingin membiarkannya lolos. Energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya berubah menjadi tentakel, seperti benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan liar menusuk telapak tangan lawan. Terlebih lagi, benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya menarik-narik telapak tangan besar itu bagaikan jaring laba-laba, mencoba menyatukan kembali kedua telapak tangan besar itu. Apakah orang ini gila? Semua orang tercengang. Orang normal tidak akan punya waktu untuk bersembunyi setelah terkontaminasi oleh kekuatan jurang yang tercemar. Tetapi Molly benar-benar mengambil inisiatif untuk menutup tangannya dan menempatkan dirinya di tengah-tengah. Apakah orang ini suka dianiaya? Orang ini, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu terlihat sangat terkejut dan marah, hatinya terasa sangat malu dan marah. Menurutmu aku ini apa? Sosok jangkung di jurang itu meraung, mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Dengan kasar merobek benang-benang tak terhitung jumlahnya yang telah digunakan Molly untuk menusuk tangan daging dan darahnya. Buka. Ledakan. Tangannya mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Bang, 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 benang tentakel hitam itu terkoyak di tempat. Namun, pada saat yang sama benang hitam ini terkoyak, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Molly lagi dan menjeratnya lagi. Sialan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu sangat marah, dan sosok Molly di bawah terpantul di pupil matanya, dan seberkas cahaya dingin tiba-tiba keluar dari matanya. Tao telah hancur. Berdengung. Di dalam kehampaan yang gelap, cahaya dingin yang sunyi tiba-tiba lewat, dan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan rambut mereka berdiri tegak. Itu adalah serangan dimensi tinggi dari jurang. Murid leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menyusut. Puff! Cahaya dingin yang tak terlihat melintas di kehampaan, dan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari tubuh Molly tiba-tiba terputus. Potongannya sangat halus. Tanpa pengekangan tentakel Molly, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu melepaskan ikatan dengan kedua tangan dan tiba-tiba terpisah. Molly menatap langit dengan heran, serangan macam apa ini? Pada saat kekuatan ketiadaan lewat, dia hampir tidak punya cara untuk menghindarinya, dan itu langsung memotong tentakel iblis yang telah dilepaskannya. Ini jelas merupakan serangan teratas di jurang. Nak,
Pergilah ke neraka. Ketika Molly terkejut, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu meraung lagi. Cahaya dingin melintas di pupil matanya, dan serangan tak terlihat datang lagi. Berdengung. Entah bagaimana, perasaan yang sangat berbahaya muncul di hati Molly. Tidak bagus. Engah. Sebelum Molly sempat bereaksi, benang merah darah yang tak terlihat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Benang itu terus menyebar, dan tubuh Molly perlahan-lahan terkoyak di hadapan semua orang, seolah-olah dipotong perlahan oleh bilah tajam yang tak terlihat di kehampaan. Kenapa struktur tubuh orang ini begitu keras, dan apakah mirip dengan milik klan abisku? Sosok abis yang menjulang tinggi itu menunjukkan ekspresi terkejut. Serangan jalan jurang dimensi tinggi miliknya bahkan dapat membelah seorang kaisar dewa puncak menjadi dua bagian di tempat, karena melawan kaisar dewa biasa. Kekuatan dimensi tinggi miliknya setara dengan serangan pengurangan dimensionalitas. Namun setelah memasuki tubuh Molly, gerakannya bagaikan pisau tajam yang memotong kain kecoklatan, bergerak perlahan, tanpa sensasi halus seperti terbelah menjadi dua. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya selama bertahun-tahun mengembara di jurang. Potong. Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu meraung dengan marah, dan kekuatan jurang berdimensi tinggi yang mengerikan dengan cepat memotong tubuh Molly, mencoba membelahnya menjadi dua. Sialan, inti dari keluarga kerajaan, bangunlah. Pada saat kritis, Molly berkeringat dingin dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan jurang kerajaan di bagian terdalam jiwanya. Wow! Dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang turun, tetapi juga tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan dimensi tinggi dari jurang yang telah memotong tubuh Molly menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Ledakan. Segera setelah itu, Molly merasa seolah-olah ada kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan auranya melonjak dalam sekejap. Dengan suara keras, seluruh tubuh Molly melayang di langit. Aura di tubuhnya tiba-tiba menerobos lagi dalam sekejap dan memasuki alam kaisar dewa tahap tengah. Terobosan lain. Semua orang tercengang saat menyimak channel Dongeng Donghua dan melihat Molly yang auranya melonjak lagi. Segala sesuatu di depan mata mereka benar-benar di luar pemahaman mereka. Di bawah serangan kekuatan dimensi tinggi dari Lord of the Abyss, Molly tidak terluka parah, tetapi malah berhasil menembusnya lagi. Ini benar-benar di luar pemahaman semua orang. Anak ini aneh sekali. Pupil mata leluhur kaisar mayat hidup mengecil, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Melihat Molly, dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, Molly hanya seorang kaisar dewa tingkat menengah, tetapi leluhur klan kaisar abadi, kaisar dewa dimensi tinggi, merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan pada saat ini. Dan seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini, bukan hanya dia, tetapi juga leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut, tersentak, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Pada saat sebelumnya, dia juga merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Molly, seolah-olah pada saat itu, dia melihat kehancuran langit dan bumi, runtuhnya alam semesta. Jatuhnya banyak nyawa, dan ratapan para hantu di api penyucian. Itu adalah gambaran neraka di bumi. Apa asal-usul bocah ini? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang merasa sedikit gelisah. Deng deng deng. Aura yang baru saja melewati tubuh anak ini. Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu juga melihat sosok Molly yang mundur entah kenapa, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Oh tidak, kali ini aku pamer. Molly terkejut dan merasa sedikit lemah saat merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Aku dalam masalah. Aku memiliki kekuatan jurang dalam tubuhku.
Aku terlalu berpura-pura tadi. Ketika pertempuran ini berakhir, aku pasti akan menjadi sasaran banyak kekuatan dan orang-orang kuat di alam semesta. Aku tidak memiliki latar belakang generasi kedua yang sekuat Demon King. Saat itu, Molly tidak lagi bangga. Keringat membasahi punggungnya dan hatinya terasa lemah. Kita harus memikirkan cara. Matanya berputar, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Ah! Sambil berteriak, Molly terlempar ke belakang dalam sekejap, dadanya terbelah di tempat, dan sejumlah besar darah menyembur keluar darinya. Seluruh orang itu seperti meteorit, menghantam tanah dunia virtual di bawahnya. Dengan suara keras, sebuah lubang besar yang dalam tiba-tiba menghantam seluruh dunia virtual, dan batu-batu berhamburan kemana-mana. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Sangat kuat. Kekuatan jurang dimensi tinggi memang pantas dengan reputasinya. Molly terhuyung-huyung dari tanah di bawah, menutupi dadanya dengan tangan kanannya. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Alam Kaisar Dewa tahap tengah yang telah ia tembus sebelumnya tampaknya telah menghilang pada saat ini, dan ia telah jatuh lagi. Seluruh orang itu tampaknya telah menderita cedera serius dan sangat lesu. Semua orang bertanya-tanya. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menatap, mungkinkah serangan berdimensi tinggi yang melintasi garis waktu ditekan dan dipengaruhi oleh jalan laut semesta, menyebabkan efek serangan tertunda. Selain kemungkinan ini, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Anak ini aneh sekali, dia harus dihancurkan. Pria perkasa di jurang itu merasa dingin di hatinya dan melancarkan serangan sekali lagi. Kekuatan tak terlihat itu turun lagi, menyelimuti Molly. Apa yang sedang kulakukan? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut dan mengambil tindakan. Ledakan. Cahaya keemasan menyapu, menghentikan segalanya, tetapi kekuatan itu telah menyelimuti Molly terlebih dahulu. Puff. Kali ini, Molly langsung terlempar, dengan celah besar muncul di dadanya. Seluruh tubuhnya ditutupi bekas luka dan hampir terbelah dua. Ah! Dia berteriak dengan sedih, lalu terjatuh dengan keras ke dalam jurang kabut di bawahnya. Sialan, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih sombong daripada aku. Di tengah kabut jurang, di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat, kesengsaraan di wajah Molly menghilang, dan aura jurang melonjak di tubuhnya. Menyimpan kekuatan berdimensi tinggi ini di inti jurangnya sendiri sekali lagi. Kali ini dia tidak berani menelannya langsung lagi, untuk menghindari tingkat kultivasinya meningkat lagi dan menimbulkan masalah. Apakah kita salah lihat? Anak itu tidak mampu menahan serangan dari orang kuat dari jurang sebelumnya. Semua orang di reruntuhan 10.000 dewa tercengang. Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu juga mengerutkan kening. Meskipun serangan ini hampir membelah tubuh Molly menjadi dua, dia masih merasa seperti batu yang tenggelam ke laut, yang terasa aneh. Dalam kabut jurang, Molly tiba di lokasi di bawah dalam sekejap. Ada sesosok tubuh yang melayang perlahan di sana, dengan aura jurang tak kasat mata berputar di sekelilingnya, dan cahaya redup dari jalan raya muncul. Itu Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen memiliki kekuatan jurang yang mengalir di sekitar tubuhnya, dan dia memiliki perasaan samar-samar kembali ke alam. Aku mengerti. Tiba-tiba, mata Qin Chen terbuka, dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Alasan mengapa aku tidak bisa menerobos ke Kaisar Dewa adalah karena aku tidak memiliki cukup abis origin. Qin Chen menunjukkan ekspresi tidak percaya. Iblis Qin, aku dalam masalah. Pada saat ini, Molly tiba-tiba datang di depan Qin Chen dan berkata dengan panik. Bab 5960. Kekuatan keluarga kerajaan. Hah. Mendengar ini,
Qin Chen mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Dia segera melihat tubuh Molly yang hampir terbelah dua, dan tubuhnya yang berdarah. "Apa yang kau lakukan lagi, dasar bocah?" Qin Chen mengerutkan kening, "Kenapa kau jadi kacau begini?" Molly tertegun, dan menatap tubuhnya yang hampir terbelah dua. Dia tahu bahwa dia tampak menyedihkan sekarang, jadi dia buru-buru mengaktifkan inti jurang dalam tubuhnya. "Setan Qin, bukan itu yang kumaksud. Luka-luka di tubuhku palsu," Molly berkata dengan tergesa-gesa. Dengan suara berdengung, aura mengerikan dari keluarga kerajaan abis menyapu, dan tubuh Molly, yang terbelah menjadi dua, langsung sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan itu bahkan mengejutkan Qin Chen. Orang ini, setelah bertemu dengan kekuatan jurang, bagaikan ikan di air. Qin Chen diam-diam merasa kagum. Bahkan dia sendiri kagum dengan kecepatan perbaikan ini. Hanya dalam sekejap, luka-luka di tubuh Molly sembuh, dan aura mengerikan seorang kaisar dewa tingkat menengah memenuhi udara, memancarkan aura yang menggetarkan jantung. "Hei, kultivasimu." Pada saat ini, Qin Chen merasakan aura kaisar dewa pada Molly, dan matanya bersinar. "Kamu telah menembus ke tingkat kaisar dewa." Mata Qin Chen bersinar, dan dia tampak sedikit bersemangat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya bersemangat. Melihat ekspresi Qin Chen, Molly merasa seolah-olah dia telah menyesap air es di hari-hari terpanas musim panas. Semua pori-pori di tubuhnya membesar karena senang. "Hehe, Raja Iblis Qin, kau benar. Kaisar dewa ini telah membuat terobosan. Aku tidak hanya menerobos alam kaisar dewa, aku juga langsung melangkah ke tahap tengah kaisar dewa. Sayangnya, bakatku terlalu tinggi, yang juga membuat pusing. Kultivasiku telah meroket terlalu cepat dan aku bahkan tidak punya waktu untuk beradaptasi." Molly menghela napas dan menggelengkan kepalanya saat berbicara, dan ekspresinya sok seperti yang seharusnya. "Engah." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah cahaya dingin tiba-tiba menyambar, dan dengan desisan, sepotong daging terputus dari dadanya, dan aliran darah segera menyembur keluar darinya. "Iblis Qin, apa maksudmu dengan ini?" Molly menatap daging dan darah yang hilang di dadanya, wajahnya bingung. "Jangan bicara omong kosong, biarkan aku merasakan betapa kuatnya darah keluarga kerajaan abis di tingkat kaisar dewa tingkat menengah." Qin Chen berkata dengan tidak sabar. Kesadaran spiritualnya telah merasuki potongan daging dan darah ini. Berdengung. Dalam sekejap, aura yang begitu mengerikan hingga membuat jantung Qin Chen berdebar-debar terpancar dari kedalaman potongan daging dan darah itu. Jejak aura mengerikan ini sangat halus, karena itu hanyalah jejak daging dan darah Molly, tetapi Qin Chen dapat dengan jelas merasakan kengerian yang tersembunyi di dalamnya. Perasaan ngeri ini bahkan lebih besar daripada sosok berdimensi tinggi di jurang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Hebat, seperti yang diharapkan dari keluarga kerajaan jurang. Kekuatan mengerikan seperti itu terkandung dalam jejak daging dan darah. Qin Chen terkejut. Ketika dia ingin merasakannya lagi, aura jurang dalam jejak daging dan darah ini perlahan menghilang. Tidak ada lagi. Qin Chen mengerutkan kening lalu mengangkat tangannya lagi. "Sial!" Molly terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, sepotong daging tiba-tiba menghilang dari dadanya. Jika sebelumnya hanya sedikit yang hilang, sekarang ukurannya hampir sebesar telur puyuh. "Sialan, Demon Qin, apa yang kau lakukan? Aku sekarang adalah kaisar dewa tingkat menengah. Apakah ini sikapmu terhadap para seniormu?" Molly tercengang. "Apa senior? Aku belum pernah membunuh kaisar dewa tingkat menengah sebelumnya." Qin Chen mengangkat kepalanya dan melirik Molly dengan jijik. "Lagi pula, jangan bilang kalau sekarang kau hanya kaisar dewa tingkat menengah."
Bahkan jika kau menjadi kaisar dewa tingkat tinggi, kau akan selalu menjadi iblis kecil di mataku. Iblis kecil, kecil. Mata Molly membelalak dan wajahnya memerah. Ini terlalu memalukan, bukan? Kamu, aku hebat. Molly ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh Qin Chen. Jangan bersuara. Biarkan aku menyerap kekuatan abis Royal Family ke dalam tubuhmu dan melihat apa perbedaannya dengan kekuatan abis biasa. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya dan terobosan Molly, Qin Chen langsung menyadari bahwa alasan mengapa dia terjebak di puncak Kaisar Dewa setengah langkah memang karena kurangnya kekuatan jurang. Namun, aura jurang yang dipancarkan oleh sosok menjulang tinggi di jurang sebelumnya tidak cukup murni, menyebabkan aura di tubuh Qin Chen bergejolak, tetapi dia tidak dapat membuat terobosan. Sekarang setelah dia melihat Molly, anggota keluarga kerajaan abis yang telah menerobos ke alam kaisar dewa tingkat menengah, Qin Chen tentu ingin mencobanya. Berdengung. Di depan Molly, Qin Chen tiba-tiba memasukkan aura keluarga kerajaan abis dalam potongan daging dan darah ini langsung ke tubuhnya sendiri. Sial, iblis Qin ini tidak akan menganggap dirinya sebagai kantong darah, kan? Melihat ini, mata Molly berubah menjadi hijau, seluruh tubuhnya terasa dingin, dia menjepit kakinya. Dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Sisi lain, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Saat kekuatan ini memasuki tubuhnya. Ledakan. Aura mengerikan yang membuat daging dan darah Qin Chen bergetar menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Meskipun aura jurang dalam daging dan darah Molly tidak terlalu kuat, ketika memasuki tubuh Qin Chen, itu seperti wabah paling mengerikan di dunia. Itu menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen dalam sekejap dan mengamuk di sekujur tubuhnya. Apa? Kekuatan ini terlalu kuat, bukan? Wajah Qin Chen berubah warna, dan dia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melawan. Meskipun gumpalan aura abis royal ini tidak banyak, namun daya rusaknya jauh lebih mengerikan daripada polusi mayat hidup dari leluhur klan kaisar mayat hidup sebelumnya. Bahkan tubuh struktur abis milik Qin Chen tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Ledakan. Kekuatan keluarga kerajaan jurang dalam daging dan darah Molly terus merajalela dan mengalir deras ke seluruh tubuh Qin Chen. Apakah orang ini Molly begitu menular? Qin Chen berubah warna. Yang mengejutkannya adalah bahwa semua kekuatan dalam tubuhnya tidak dapat sepenuhnya menahan invasi kekuatan kerajaan jurang. Dalam sekejap, lautan jiwanya tercemar, dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam kematian total. Racun yang sangat kuat. Qin Chen tercengang. Iblis Qin, kau baik-baik saja. Molly awalnya berdiri di samping, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ketika dia melihat perubahan aura Qin Chen, dia buru-buru melangkah maju dengan gugup, indera spiritualnya menyebar. Setelah merasakan perubahan pada Qin Chen, dia tercengang. Apakah iblis Qin terkontaminasi oleh kekuatan jurangku? Molly terkejut sekaligus senang. Apakah kekuatan jurangnya benar-benar sekuat itu? Iblis Qin, apakah kau membutuhkan bantuanku? Molly berkata dengan heran sekaligus gembira. Meskipun dia mengatakan ini, dia sangat bangga di dalam hatinya. Hehe, iblis Qin ini telah mengikat dirinya dalam kepompong, kan? Apakah dia berani bersikap sombong di hadapanku di masa depan? Berpikir dalam hatinya, Molly hendak menyentuh tubuh Qin Chen dengan tangan kanannya untuk membantunya melarutkan polusi dari jurang. Tepat pada saat ini, ini hanya polusi jurang, mengapa aku butuh bantuanmu? Kekuatan guntur. Sinar petir tiba-tiba meledak dari pupil mata Qin Chen yang gelap. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Qin Chen, seperti matahari yang terik menyinari salju putih, langsung menyapu bersih polusi keluarga kerajaan abis di tubuhnya. Mengubahnya menjadi kekuatan abis murni,
dan menyatu kembali ke dalam tubuh Qin Chen. Sial! Tangan Molly yang terulur tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi ngeri di wajahnya.